benar, meninggalkan yang batil sesuai dengan perintah Allah. Jadi tujuan dari sholat ibadah itu inna sholata tanha bil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Nonsen akan bisa menghasilkan hati kalau kita tidak mengamalkan dua ilmu dohir hati. Jadi kan kadang-kadang doanya satu jakat tiap hari minimal 5 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berilah kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan beri kebaikan di akhirat. Ternyata cuma hanya di lisan yang selama ini kebanyakan diamalkan hanya ilmu dohir syariat itu. Padahal jelas doanya aja, Rabbana dunianya baik, akhiratnya baik. Kalau doanya seperti itu harusnya tadi mengamalkan dua ilmu tadi, ilmu dohir batin, yaitu ilmunya ilmu syariat, ilmu mati. Nah, warujul insan al-khas wa fusuluhu wa huwa kurban. Jadi dan kembalinya manusia yang khusus dan sampainya ke tanah asal atau tanah asal tadi alam kubah, alam lakut, alam kedekatan, alam kesucian dengan Allah. Nah, jadi kalau alam jismani di sini ini cuma nyampe alam 3 alamnya. Kita nggak tahu nanti sampai bawahnya. Tapi ini jelaskan untuk manusia yang khusus tadi ruhan itu nyampe ke alam lakut, ke alam kurban. Nah itu yang ya. Jadi yang kuno bisa bagi ilmi hakikat itu bisa terwujud dengan sebab ilmu hakikat. Wahwa tauhidu fi alam kubah lahun Allah. Wahwa tauhidu fi alami kurban lahun. Nah, itu dengan kata Allah di alam kedekatan itu di alam lahun. Jadi dengan sebab mengamalkan ilmu tadi, kita insya Allah bisa mencapai alam yang terakhir, yaitu di alam kurban atau alam lahun. Wahia fi khawli hayatihi di dunia, dan alam kedekatan di masa hidup manusia khusus di dunia bisa bagi ada ini dengan sebab kebiasaan yaitu mengisahkan Allah. Apa mengisahkan Allah? Yaitu di sini sautun karena na'iman au mutabiha sama saja dengan tidur atau dengan terjaga. Ba'ida namal jasadu wajadal qalbu pusatan fayat habu ila qatonihi aslihi imma bikulihi fa imma bihusnin minhu. Bahkan apabila jasad tidur, maka hatinya dapat menemukan kesempatan. Lalu hatinya dapat pergi ke tanah airnya yang asal, ada kalanya dengan seluruh hatinya, ada kalanya dengan sebagian hatinya. Nah, ini makanya yang orang sudah mereka, kita setiap tidur minimal itu no ilmi min dari jahil. Tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada yang jahil. Jadi syarat yang kita pelajarkan kan sebelum tidur kita ada wudu dulu, ya kan, sholat. Ya kalau nggak sempat sholat ya minimal tawasul 3, syukur 7 langsung amalkan ya atau Allah atau zikir
Nah, siapa tahu? Siapa tahu di sini kan? Siapa tahu dalam tidur kita jasad masih di atas kasur, tapi rohani kita sudah nyampe ke dalam kasur. Itu tujuannya. Jadi dari jasadnya tidur, maka hati bisa menemukan kesempatan, ada kesempatan dapat pergi ke tanah air yang asal, yaitu ke alam alam. Ada nggak yang sudah pernah bermimpi ini? Karena di dalamnya alhamdulillah kemarin sudah pernah bermimpi di perjalanan apa? Ya, ini cerita apa? Di dalam ini kita mungkin tidak mengalami beliau. Jadi diperjalankan muter-muter ujungnya intinya yaitu ketemu dengan alam kosongan. Alam kosongan itu alam kekosongan tidak ada apa-apa di situ hanya cahaya atau mungkin dikatakan itu tidak ada yang namanya apa sih namanya rumah atau gedung atau apa itu terpadu hanya kosong dan hanya dirinya. Nah, itu yang namanya kalau saya tahu makanya waktu saya kecil dan kamu harus bisa mencari gelingnya kamu. Nah, ini yang mencari galihnya kampung. Maksudnya apa? Mencari galihnya kampung itu mengosongkan diri, butuh berbelakang itu tujuannya ibadah. Nanti kalau sudah mimpi sampai ke sana, itu yang namanya sudah terbentuk siapa diri kita sesungguhnya. Kalau sini kembali lagi manusia itu adalah rahasia dan rahasia itu tidak dapat. Jadi bersikulah orang yang sudah diperjalankan walaupun dalam mimpi tapi sudah pernah diperjalankan. Mungkin masing-masing. Nanti dalam amalia itu nanti kalau misalnya lagi kita terjaga, ada badan merasa sempit nih. Jadi makanya kan misalkan kalau lagi diatur itu disuruh bajunya agak membangkang. Maksudnya apa? Agak longgar, boleh sempit. Karena rohani kita ini digambarkan oleh kajian saya kan mengembang menuju tinggi. Nah itu hanya kita membahas itu biasa saja, jangan sakit. Nah terus lagi ini mungkin masing-masing nih ya. Jadi untuk memberikan misalnya nih, betul apa enggaknya bahwa kita dalam dialog itu sedang begini itu sudah melawan itu didatangi malaikat misalnya, atau mungkin didatangi apa atau didatangi siapa itu untuk membuktikan bahwa itu bukan jin, bukan iblis. Baca subhanallah, tarik nafas subhanallah. Jadi tarik nafas itu subhanallah berikan ke yang ada di hadapan kita. Itu untuk membuktikan kalau emang itu betul malaikat itu akan bertambah cahaya. Tapi kalau jin itu sebagai jinak, untuk membuktikan bahwa itu ada malaikat atau bukan. Amalia itu boleh diterapkan, misalnya kita makan di luar, makan di mana pun tiap hari, kopi di mana pun boleh. Untuk mensucikan makan itu secara berdoa, tarik nafas pun supaya diberikan ke makanan. Nah itu jadi itu boleh di apa namanya silahkan diamalkan. Saya yang ada jasanya itu jadi silahkan diamalkan. Jadi membuktikan bahwa itu bukan yang baik-baik, yang aku lah, yang aku saya Allah misalnya, kamu nggak usah puasa, nggak usah ini pokoknya sudah nggak usah sholat. Nah sudah pernah dengan saya bilang, buktikan bahwa orang yang itu Allah, baca subhanallah, buktikan jadi itu ya, jadi apa namanya cara membuktikan bahwa apa namanya betul itu adalah malaikat Allah, kasih Allah benar. Maka Allah Taala di dalam surat Al-Zumar jelas sebutnya Allah memegang jiwa orang-orang ketika matinya, memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidur. Nah, jadi Allah jelas memegang jiwa ketika dia masih hidup
tadi. Dan terakhir pemakainya sudah melepaskan jiwa yang ada. Jadi kalau sudah waktunya mati, kita lagi mikir kan ada tuh tidur yang meninggal ya, ada nggak? Tidur langsung 12 meninggal ada. Ya mudah-mudahan kita lagi langsung ketemu Allah. Nanti kalau pas waktunya juga memang apa? Itu ya langsung diambil. Itu dia Azumar ayat 30, Azumar 42 ya. Nah. Walidhalika qala alaihi salatu wassalam, ini kan yang lanjutnya nih. Nau ilmi khairu min ibadatil jahil. Nah, yang saya bahas itu di ini ambil dari sini sebetulnya. Jadi tidurnya orang yang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya jahil. Maka yang sudah bertoreko, walaupun belum bertoreko, amalkan, jangan sia-siakan mau tidur. Kudu terlebih dahulu itu dihitung ibadah semalam suntuk. Makanya kan Rasul ketika masuk masjid malam hari itu ada dua orang, yang satu lagi tidur, yang satu lagi sholat. Itu ada iblis mengganggu yang sedang tidur, yang sedang tidur, yang sedang sholat. Baik iblis. Kenapa kamu ganggu yang lagi tidur, apa yang lagi sholat? Iblis pertama senyum memaafkan Rasul. Wahai Rasul, ini yang sholatnya ini bukan karena Allah, tapi sholatnya ini lagi banyak masalah, dikirim. Jadi sholatnya bukan karena tidak, tapi sholatnya karena banyak pikiran. Jadi sesuai dengan keadaan itu. Ya, makanya yang sedang sholatnya sedang tidur tadi dihitung ibadah. Karena tadi tidurnya saja sedang duduk, nanti di bawahnya ada perlanjutannya yang hidupnya fokus. Nah itu maksudnya itu. Nanti mau ini supaya ini ibadah jahil. Pada hayati kolbi binuri nani. Jadi setelah hidupnya hati dengan cahaya tauhid, ya. Jadi pada hayati kolbi binuri tauhid. Wa'bada mulazimati asma'il tauhid lisani syiri diwiri harfin walasa. Nah, yang dikatakan tadi hidupnya ibadah tadi, karena tadi setelah hidupnya hati dengan cahaya tauhid mengesahkan Allah yang Allah ajarkan dengan zikir dan selalu melazimkan nama-nama pengesahan Allah, maksudnya dengan zikir dengan lisan rahasia, tidak bersuara maksudnya, dan tanpa huruf. Jadi rahasia tanpa huruf, tanpa bersuara, yaitu apa ajarkan dengan zikir. Jadi kalau ibadah yang di semalam subuh tadi yang sudah mengamalkan, terus bagaimana kalau misalnya di dalam tidur kok batal? Ya nggak apa-apa, orang namanya udah tidur kita nggak tahu, ya batal ya nggak apa-apa. Saya bilang mesti atau mimpi dan sebagainya mesti mimpi misalnya, jadi nggak apa-apa. Muis, ya nggak apa-apa. Yang penting waktu sebelum tidur tadi untuk minimal wudhu yang sudah diajarkan apa? Syukur-syukur hador yang 3, lebih baik yang 7. Insya Allah yang sudah mengamalkan silahkan merasakan. Kalau belum pernah makan gimana merasakan ya? Kalau udah makan pasti bisa ngomong komentar. Oh ini singkong pahit apa manis? Ini pisang manis apa sepet? Nah, kalau sudah merasakan sudah makan pasti bisa ngomong. Nah, gitu ya. Jadi itu dikatakan tadi mau ilmu itu ibadah jahil tadi ya setelah hidupnya kolbu. Hidupnya kolbu bagaimana? Zikir. Jadi zikir tanpa huruf, tanpa suara. Jadi luar biasa apa ajarkan apa namanya zikir. Udah nggak pernah ngajarin teori-teori itu kan enggak. Jadi udah amalkan zikir dasar dan zikir
Zikir jahar itu untuk orang dohir, ilmu dohir, ilmu jasad. Zikir sir itu untuk orang batin. Barang siapa yang bisa mengamalkan itu terus secara istiqomah, bisa kembali ke amal makhluk. Kama Allah Ta'ala fil hadis qudsi, al-insan sini mana sibuk. Jadi manusia itu rahasiaku dan aku dapat rahasia baginya. Gampang ya, tapi kan lebih bahas sering saja gitu ya. Jadi ini hanya mengulas saja nih. Jadi di bab pertama ini tadi kita seperti itu harus bisa mengamalkan tadi, ya kan? Bisa mengamalkan tadi apa dikatakan sebelum tidur, harus bisa istiqomah wudhu dan sebagainya, zikir dengan zikir sir. Faktor jalan-jalan ini ilmi batin siri min siri ajaluhu fi qalbi ibadi. Dan Allah Jalla berfirman dalam hadis, sesungguhnya ilmu batin adalah rahasia dari rahasiaku, di mana aku menjadikan ilmu itu di hati hamba-hambaku. Di ilmu batin tentunya ini kita tujukan. Ilmu batin itu tidak apa namanya ujuk-ujuk ya. Tiba-tiba harus dicari. Jangan ilmu batin, ilmu dohir aja harus dicari. Contoh bab sholat, ya kita sudah belajar rukun sholat dan sebagainya, itu toharoh dan sebagainya. Nah itu, jadi apa namanya itu yang makan saja pakai ilmu, ya kan? Makan saja pakai ilmu, apalagi yang namanya ibadah dohir sakit harus pakai ilmu. Ilmunya dua tadi, ilmu syariat, ilmu manfaat, apa kan? Waktu amalkan saja itu orang tahu dan ngajari. Ini ngajinya singkat tapi insya Allah ada lah ya. Karena kan mingguan ya. Jadi nggak putar-putar yang penting insya Allah paham apa dikit. Mantap. Paham ya pada pasti udah paham orang pada lagi. Ya. Nah, terus wala yaqifu alaihi ahadun ghairi. Dan tidak ada yang mengetahui atas ilmu batin itu seorang pun selain dirinya tidak tahu. Jadi ilmu batin ini yang pada yang menaduri ya, ilmu batin ini adalah memang Allah yang memberikan. Allah yang memberikan. Karena Allah Ta'ala ana indah doni abdi. Bagaimana berfirman Allah Ta'ala dalam suci, aku menurut prasangka hambaku kepada diriku. Nah, ini kan sering dibahas di kajian-kajian umum kan. Aku masih kata aku tergantung prasangka hambaku. Di sini wa idza zakarani fi nafsihi dzakarahu fi nafsi. Dan apabila mengingatku di dalam dirinya, maka aku mengingatnya di dalam diriku. Wa idza zakarani fi mala'in dzakarahu fi mala'in ahsana minhu. Dan apabila yang mengingatku di dalam sekumpulan orang, maka aku mengingatnya di sekumpulan orang yang lebih baik dari dia. Nah, jadi prasangka hambaku maksudnya tadi kalau kita selalu ingat Allah selalu ingat. Kita jauh, Allah semakin jauh. Kita dekat, makanya kan ada dikisahkan oleh Rasul, ada seorang Badui yang bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, Allah itu dekat atau jauh? Kan gitu. Kata Rasul diam sesaat, gak langsung menjawab. Kalau kita kan sok pintar langsung menjawab ya. Jadi maaf. Kalau kata Rasul enggak, karena pertanyaannya ini ditanya Allah di mana? Jauh apa dekat? Berarti kata Rasul kenapa menanya seperti itu? Di baju ini balik tanya ngomong. Aku bertanya Allah kalau jauh, aku doanya dengan sangat kencang, yang suara keras. Nah, karena jauh. Tapi aku
tuanya sebut dengan hati. Nah, makanya kan Rasul kalau tak maju muncullah ayat fa'idha salaka ibadi anni fa'ini qorin. Wahai bukan berdua, wahai Muhammad, apabila hamba-hamba itu bertanya aku dekat atau jauh, karena di qorin dekat. Maka jadi yang ayat kedua, wa nahnu aqrabu min hablil warid. Aku lebih dekat daripada ular Jadi kalau nyari Allah itu bukan kemana-mana, itu dalam Al-Quran yang jawab. Allah yang berfirman, nyari Allah, tolak ke dalam, bukan keluar, bukan dari gunung-gunung ke gua-gua. Boleh itu dalam kami ada ke gua-gua dalam rangka itu, tapi bukan pencari fungsi. Jelas karena kalau dalam zaman Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim belum ada Al-Quran. Di sini begitu Nabi Muhammad dijelaskan, "Wa'idha salaka ibadi anni fa'ini." Sesungguhnya ya Muhammad, aku itu sangat dekat kata Allah. Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Dekatnya Allah lebih dekat daripada bulan Nabi. Nah, itu makanya kalau di Al-Quran setiap kita talqin dalam negeri itu kan sudah minta kepada hingga dosa-dosa, ya kan? Terus sampai tiga. Jadi minta di situ. Di sana kita sangat dekat sekali dengan Allah. Di dalam hati kita waktu tamat. Makanya barang siapa tanpa kesusahan, ya kan? Dan ibadah lebih baik pada ibadah 1 tahun tingkatan pertama sampai tingkatan ketiga, yaitu yang tadi hidupnya kolbu sama aja dari 1000 tahun. Dan nanti di surat ini. Karena Allah alaihi salatu wasallam tafakkur sa'atin min ibadah sanatin. Nah, ya. Jadi sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, berpikir sesaat itu lebih baik daripada beribadah setahun. Itu perlu belajarnya saja ilmu tauhid, ilmu makrifat itu sudah seperti ibadah 1 tahun. Waqala alaihi salatu wasallam tafakkur sa'atin min ibadah sab'ina sanatan. Dan telah bersabda Kanjeng Rasul, berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. 70 tahun ini yang sudah latihan. Baru tapi tadi saja sudah ditunjukkan kolbunya. Makanya bersyukurlah orang-orang yang sudah mendapatkan talqin akhir ini, hatinya sudah dihidupkan. Ingat di alam penciptaan dulu dikumpulkan di alam makhluk, sebelum diturunkan ke alam jabat sudah ditanya dulu Allah itu begitu. Terus dijawab betul, engkau adalah Allah. Diturunkan lagi ke alam makhluk, terus diturunkan lagi ke alam mulki. Begitu ke alam mulki, lupa dengan Tuhannya. Makanya ruh itu senang, lupa lalai. Maka diturunkan sisi kita samawi, kita Al-Quran, kata Nabi dan Rasul hanya untuk mengingatkan kata saking sayangnya Allah kepada hamba-hamba, yaitu manusia yang terus untuk memberi peringatan. Sudah diberi peringatan, Fa'afi anfusikum afala tubsirun, terhadap dirimu engkau tidak pernah mati. Makanya sampai Allah mengancam dalam Al-Quran mungkin suatu ayat di dia udah buka ini bisu tersesat. Maka bersyukur yang sudah tahu itu ruhnya sudah diingatkan, sudah dibangunkan, dan juga sudah ditanam biji tauhid. Seperti Allah waktu mau menurunkan Quran yang alam jatuh sudah dibimbing, dibekali dengan biji tauhid. Tapi begitu dalam mungkin lupa mati itu biji tauhidnya. Maka bersyukur yang sudah mendapatkan apa namanya
rajin zikir sama saja sudah mendapatkan kembali hidupkan zikir tauhid tadi, sudah dihidupkan. Bersyukur sekali. Makanya mungkin tidak semua saya tertentu ya tertentu yang Allah dapatkan hidayah. Tapi kadang-kadang kan hidayah di depan mata kan banyak ya. Orang sudah datang jauh-jauh tapi begitu tasik malah sepi, kan gitu ya, malah kopi dan sebagainya. Itu berarti emang dia sudah kalah. Alam apa manusia posnya sudah kalah sama jismani, sudah gelap dunia. Tapi mudah-mudahan, makanya khususnya untuk anak-anak kita, keluarga kita, tercinta minimal ditakin walaupun belum mengamalkan hidup hatinya. Ya mungkin ini insya Allah dikasih hidupkan kembali. Tapi itu menghidupkan kalau nanti diterusin nanti ya, nanti terusan. Tapi itu satu adalah menghidupkan kembali demi tauhid yang Allah kasih di dalam Al-Quran. Mati atau lemah, begitu perkara ini kita tahu lagi itu akan segera cepat lagi tergantung kita juga memutusnya. Waqala alaihi salatu wassalam tafakkur syaratin min ibadatil al-qur'an. Dan pernah bersabda Nabi Muhammad SAW, berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Ini maksudnya yang mana? Yang sudah mencapai 1000 tahun, yang tingkatnya sudah 1000 tahun. Tadi yang setahun tadi kan baru hidupkan. Yang 70 tahun sudah latihan zikir. Yang 1000 tahun fatah fi fihi an yaqala man tafakkur fi tafsiril Qur'an. Maka penyelesaian dalam hadis tersebut dapat dikatakan siapa saja yang berpikir tentang tafakkur tadi, yaitu berpikir tentang mengenal ilmu tauhid atau mengenal agama, mengenal agama. Di bawahnya tafakkur sanatin min ibadah sanatin. Maka berpikirnya sesaat itu lebih baik daripada ibadah tahun. Bahkan tafakkur fi ma'rifat. Dan siapa yang berpikir tentang mengenal Allah, ma'rifat, maka jibu alaihi minal ibadah. Dan siapa saja yang berpikir tentang mengenal sesuatu atau Allah, diwajibkan bagian dari ibadah. Fahmu min ibadah sakin dan sana. Maka hal itu lebih baik daripada ibadah sunnah 70 tahun. Terus bawahnya, memang tafaruku sangat di ma'rifatillah. Dan siapa saja yang sudah berpikir saat mengenal Allah Ta'ala, memang tafaruku sangat di ma'rifatillah Ta'ala, fahel min ibadah al-fisana sanatina. Maka hal itu lebih baik daripada ibadah yang 1000 tahun. Tuh, jadi yang dikatakan sudah 1000 tahun tadi, yang artinya sudah hidup, itu yang selalu belajar makrifat. Makrifat itu apa sih? Ilmunya yaitu ilmu tauhid. Makrifat itu tauhid, ilmu mengenal Allah. Itu ada di tauhid. Nah, jadi itulah jadi ibadah yang bersyukurlah orang yang sudah dapat ilmu ini, walaupun ibadahnya pas-pasan, nggak banyak sholat sunnahnya, misalnya orang itu pengusaha, direktur misalnya, harusnya mah presiden misalnya, ya, kolonel atau panglima yang sebagai rasio, seharusnya kan ibadahnya